Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan proyek kelompok saya dengan judul Pendidikan Berkualitas untuk Semua dalam rangka mengurangi kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di Indonesia. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nicholas Wong, NIM saya 29027891963. Saya memiliki peran sebagai sekretaris dan dokumentasi dalam pengerjaan proyek kelompok tersebut. Baik, latar belakang masalah yang kami temukan yaitu data dari PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa skor Indonesia dalam hal membaca, matematika, dan sains berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Kami membuat tiga rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di Indonesia. Yang kedua, faktor apa saja yang dapat menyebabkan kesenjangan kualitas antara pendidikan sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di Indonesia guna mendukung pencapaian SDG 4. Baik, berdasarkan hasil temuan lapangan, kita mulai dari Kak Nandita menemukan fasilitas dan teknologi mempengaruhi kesenjangan kualitas pendidikan. Kak Nafis menemukan pendanaan, kesejahteraan guru, dan persepsi masyarakat menjadi faktor utama kesenjangan. Kak Gita menemukan kualitas guru, peran orang tua, dan teknologi menentukan mutu pembelajaran. Kak Rina menemukan kualitas sekolah swasta lebih unggul karena manajemen, seleksi guru, dan pendanaan mandiri. Saya sendiri melakukan wawancara langsung di lapangan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan saya menemukan sekolah negeri yang ada di sana lebih baik berkat dukungan pendanaan dari pemerintah, sedangkan sekolah swasta yang saya kunjungi mengalami kesulitan pendanaan karena faktor ekonomi dari siswa-siswi tersebut tidak memungkinkan untuk pungutan biaya sekolah yang tinggi dan kurangnya bantuan serta perhatian dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Baik, kesimpulan dari penyebab kesenjangan yang kami temukan itu yang pertama lingkungan internal siswa itu sendiri, di mana kondisi ekonomi keluarga dan mentalitas orang tua sangat mempengaruhi sekolah negeri dan swasta yang ada di daerah. Karena keterbatasan kondisi ekonomi tersebut, biaya SPP tidak bisa ditingkatkan sehingga operasional harus ditekan. Itu juga sangat mempengaruhi kualitas guru, baik itu dari sisi upgrade ilmu pengetahuan maupun kesehatan guru sendiri. Hal itu sangat mempengaruhi kesenjangan antara sekolah swasta yang ada di daerah-daerah terpencil umumnya lebih tertinggal dibandingkan sekolah negeri yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian ekonomi dan kesejahteraan ini yang berkaitan dengan kesejahteraan guru itu juga sangat mempengaruhi, di mana kesejahteraan guru dan fasilitas yang ada di daerah umumnya lebih sulit dibandingkan yang ada di perkotaan. Umumnya sekolah negeri yang ada di daerah terpencil lebih dapat berkembang karena bantuan dan pendanaan dari pemerintah. Sedangkan temuan terbalik ya di daerah perkotaan, sekolah swasta yang umumnya dapat menghimpun dana lebih banyak dari siswa atau siswi dapat bertumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan sekolah negeri di daerah yang sama. Kemudian kualitas tenaga didik ini berhubungan dengan kompetensi, rekrutmen, dan kurikulum yang diterapkan. Temuan saya di lapangan, kurikulum yang diterapkan tersebut sulit diaplikasikan kepada mahasiswa karena keterbatasan pendanaan di mana buku-buku tersebut sulit untuk diakses dan jika dapat diakses pun biayanya sangat mahal sehingga umumnya kurikulum yang dibuat oleh pemerintah sedikit tertinggal sekitar 2 sampai 3 tahun untuk di daerah. Sedangkan untuk sekolah negeri di daerah yang sama mereka dapat mengikuti kurikulum dengan begitu cepat karena bantuan dana dari pemerintah serta akses terhadap buku-buku yang dicetak pemerintah dengan kurikulum terkait. Terakhir, kesenjangan akses teknologi, edukasi antar wilayah dan jenis sekolah sangat menentukan, di mana teknologi umumnya sudah diaplikasikan di kota-kota besar, baik itu sekolah negeri dan sekolah swasta. Di kota-kota kecil, sekolah atau kota-kota terpencil, itu sekolah swasta umumnya kesulitan untuk mendapatkan akses teknologi karena keterbatasan biaya. Namun sekolah negeri di daerah terpencil umumnya lebih mudah atau mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana BOS.
Baik, solusi dari saya yang pertama itu adalah intervensi pemerintah yang tetap tepat sasaran, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan. Kemudian peningkatan kompetensi guru dan sektor kepemimpinan yang ketat. Ini berhubungan dengan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, optimalisasi pemanfaat teknologi secara merata, dan perubahan paradigma orang tua terhadap pendidikan. Berdasarkan refleksi pribadi saya memiliki pandangan pendidikan berkualitas adalah kunci kemajuan dan masa depan generasi muda. Kesenjangan pendidikan ini sangat-sangat berdampak bagi keberlanjutan dan kesetaraan sosial. Perbedaan mentalitas dan kebijakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta perlu dijembatani agar kesenjangan tidak semakin melebar. Terakhir, terima kasih saya ucapkan terhadap Bapak dan Ibu yang telah menyaksikan video ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, dapat menghubungi kontak di bawah ini atau melalui kolom penilaian. Saya dengan usaha maksimal akan memberikan jawaban yang memuaskan. Sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu dalam menilai video saya. Terima kasih.